Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Di sini saya dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai program tahunan dan proses perencanaan pembelajaran. Teman-teman sudah bisa lihat? Ya, sudah. Nah, di sini ada program pembelajaran tahunan. Adapun pengertian dari program pembelajaran tahunan itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Prota perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pembelajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester atau biasa disebut prom, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan program tahunannya itu, yang pertama, kita bisa lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Lalu menganalisis beberapa minggu efektif dalam 1 semester seperti yang telah ditetapkan dalam gambar alokasi waktu efektif. Yang kedua, memulai analisis tersebut kita bisa menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu atau hari-hari libur yang meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur, hari-hari keagamaan, hari libur umum, besar nasional, maupun hari libur khusus. Yang keempat, menghitung jumlah efektif dalam setiap bulan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format metrik yang tersedia. Yang kelima, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk 1 mata pelajaran pada setiap kompetensi dasar dan topik bahasannya pada minggu efektif. Sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu ulangan serta review materi. Adapun sumber-sumber yang bisa dijadikan program tahunan itu seperti daftar standar kompetensi sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam buku garis-garis besar program pengajaran. Yang kedua itu ada scope dan sekuensi. Scope itu ruang lingkup dan batasan-batasan keluasan setiap pokok dan subpokok bahasan. Sedangkan sekuensi itu urutan logis dari pokok subpokok bahasan. Pengembangannya scope dan sekuensi ini bisa dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dan dapat dikembangkan dalam kelompok kerja guru untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, kalender pendidikan. Terus, adapun di sini contohnya, teman-teman bisa lihat. Sudah lihat di sini, teman-teman? Sudah. Ya. Sudah. Temannya yang baru datang. Selamat datang buat teman kita, Nur Kolbi. Ada tadi. Teman-teman sudah lihat contohnya? Di sini saya akan jelaskan ya. Di sini ada satuan pendidikan itu SD-nya belum saya tentukan, dan di sini ada kelas 6 tahun pembelajaran 2019-2020. Di sini sudah ada beberapa tema. Temanya seberapa? Temanya ada 9. Nah,
dalam setiap tema itu terdapat beberapa subtema. Saya ambil contoh yang pertama. Subtema ini ada 3 subtema yang ada di dalamnya. Nah, dalam 3 subtema ini masing-masing di dalamnya itu terdapat beberapa pelajaran. Ada biasa 8, ada juga biasa 5. Terus di sini ada alokasi waktu. Bisa disebut dengan minggu efektif. Nah, setiap subtema ini itu biasanya guru mengambil dalam waktu itu 1 minggu. Di sini jadi ini kan ada 3 subtema, jadi semuanya ada di situ 3 minggu. Jadi saya tulis di situ 3 minggu. Terus, sampai situ saja. Terus yang ini ada jumlahnya. Ini semua minggu-minggu yang digabungkan. Sehingga di sini 27 minggu itu ada 6 bulan. Jadi materi yang ada di kelas 6 ini itu semuanya berlaku pada semester 2. Dan setiap 6 bulan itu ada 9 tema yang harus diselesaikan. Nah, di sini itu teman-teman, saya punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Maaf, di sini ada sebenarnya ini nggak ada C. Teman-teman sudah bisa lihat? Sudah. Apakah akan saya bacakan atau bagaimana? Di sini ada banyak. Lihat saja. Bacakan saja. Yes. Oke. Di sini saya belum menentukan di SD mana. Yang saya ambil itu kelas 6 semester 2. Tema yang saya ambil di sini itu tema 6, subtema 1, menuju masyarakat sejahtera. Terus subtema 1-nya itu masyarakat peduli lingkungan. Saya ambil yang pembelajaran 1. Di situ sudah ada alokasi waktunya. Adapun kompetensi intinya seperti ini. Menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Ini kayak kompetensi inti untuk dilakukan oleh guru. Dan saya rasa teman-teman semua sudah tahu mengenai kompetensi inti. Jadi Jadi saya melangkah ke bagian B ya. Kompetensi dasarnya. Di sini itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada kompetensi dasar untuk materi IPS, PKN, dan bahasa Indonesia. Di dalam tematik itu sudah bergabung beberapa pelajaran, dan di sini ada 3 mata pelajaran. Semuanya itu memiliki masing-masing kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Apakah harus saya bacakan atau di-skip? Teman-teman, Skip. apa masih? Skip. Iya, sudah dengar ini teman-teman? Sudah. Sudah jelas kan? Nah, ada pun tujuan pembelajaran itu yang pertama. Nah, dalam kegiatan ini nanti itu siswa akan mengamati gambar yang ada di bukunya masing-masing. Nah, dan ini akan dibimbing melalui WhatsApp. Tapi di sini saya akan menjelaskannya nanti. Terus skip saja jadi teman-teman. Karena kita mengerti kayak ini dari RWPku. Jangan di-skip. Di sini ada media pembelajaran dan sumber. Nah, terus di sini ada metode dan pendekatan pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode ceramah, praktik, dan penugasan. Saya rasa teman-teman semua sudah mengerti. Terus kegiatan pembelajarannya ini, kelas dibuka dengan
salam, dan dilanjutkan dengan membaca doa dipandu melalui grup WhatsApp, Zoom, Google Meet, intinya aplikasi daring. Terus yang kedua, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharap dikaitkan dengan pengalaman peserta didik atau biasa disebut persepsi. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, seperti motivasi. Adapun kegiatan intinya, kegiatan inti di sini yang kegiatan inti di sini itu semua ada di dalam buku siswa. Dan nanti itu teman-teman semua, nanti saya memberikan kalian tugas, dan di sini nanti kalian akan menyamar sebagai siswa. Akan berperan sebagai siswa. Terus di sini ada soal-soalnya nanti yang akan saya berikan kepada kalian. Di sini teman-teman sudah bisa lihat semuanya. Di sini ada hasil penilaiannya. Di sini saya sudah tentukan. Di sini misalnya yang mendapatkan poin 4 itu mereka semua mampu mengetahui kata kunci yang terdapat pada teks notifikasi dan mampu menunjukkan informasi yang terdapat pada teks notifikasi, mampu mengetahui perkiraan informasi yang terdapat pada teks. Ini sebenarnya rubrik penilaian yang harus guru perhatikan dalam menilai siswanya masing-masing. Adapun rumusnya itu seperti ini. Penilaian persekoran sama dengan total nilai siswa dibagi total nilai maksimal dikali 10. Contoh misalnya ini. Misalnya dia mendapatkan nilai baik sekali, jadi dikasih nilai 4. Terus ditambah lagi nilainya 3. Terus dibagi 8 dikali 10. Jadi hasilnya 8. Jadi nanti kalian mendapatkan nilai 8,75. Jadi teman-teman, jadi teman-teman saya sudah menjelaskan itu, dan sekarang saya meminta bantuan teman-teman semua untuk menjadi siswa saya, ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, guru saya. Nah, anggaplah kalian semua adalah siswa. Jadi, yang pertama, coba kalian buka bukunya, buku yang sudah ibu bagikan. Buka bukunya. Iya, Bu. Sudah? Belum. Ya, Bu, sudah. Bagaimana? Sudah dapat semua bukunya? Sudah. Coba kalian semua perhatikan dan baca balon kalimat yang ada di buku itu. Sudah kalian lihat? Sudah? Oh, ya, Bu. Nah. Oh, ya, Bu. Lihat. Nah. Di sini ada gambar pada halaman 1 pembelajaran 1. Ada gambar tentang kebersihan lingkungan di situ. Bagaimana? Ibu mau tanya satu-satu nih kepada kalian. Apakah kalian peduli terhadap lingkungan kalian? Pasti peduli. Karena nama pala Kak, Bu, ada nama pala Kak. Mantan nama pala Kak. Apakah kalian sudah membersihkan lingkungan kalian? Sudah.
Sudah. Dibakar sampahnya. Nah, anak-anak kita itu penting banget untuk peduli lingkungan. Kenapa? Karena kalau lingkungan kita itu kotor akan banyak mengundang bakteri dan virus. Dan banyak mengundang nyamuk bisa timbul demam berdarah jika banyak nyamuk. Jadi kalian harus melindungi diri kalian dengan lingkungan. Gimana teman-teman? Anak-anakku? Kenapa, Bu? Oh, kalau sudah coba apa yang kalian lakukan saat membersihkan lingkungan? Sapu daun. Oke. Botol bekas. Oh, saya rasa kalian semua sudah mengerti. Sekarang Ibu minta kalian amati pada halaman 2. Di situ ada gambar. Kalian semua sudah lihat di bukunya? Sudah. Nah, di situ Ibu minta kalian untuk menceritakan kegiatan apa yang dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di gambar tersebut. Nah, itu nanti akan Ibu share di WA. Jadi hanya pengantar untuk tugas kalian. Kalian amati, lalu kalian nanti tuliskan, terus kirim ke WA Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Di situ juga ada kegiatan berdiskusi. Ya, Bu. Sudah lihat? Udah, Bu. Nah, di situ ada beberapa soal. Tugas kalian Ibu bagi menjadi berapa kelompok ya? Di sini ada berapa orang? Ada 5 orang. Apakah teman-teman kalian sudah hadir? Ada, Bu. Banyak, Bu. Ada meninggal, Bu. Untuk teman-teman hadir belum hadir, kalian bisa nanti memberitahukannya. Nanti juga akan Ibu share di WA. Nanti Ibu bagikan nama kelompoknya ya. Kalau Ibu sudah bagikan nama kelompoknya, kalian berdiskusi. Lalu hasil diskusinya nanti kalian kirim ke WA juga. Catat sudah berapa kalian tugas? Sudah ada 2. Yang pertama mengamati gambar, terus yang kedua tugas diskusi. Terus yang ketiga ada kegiatan membaca. Di situ Ibu ingin minta kalian untuk membaca materi yang ada di situ. Anak-anakku masih dengar? Masih. Windianti, coba gambarnya mana? Di mana wajahmu? Meninggal. Cari. Ya. Ayo gambarnya Windianti. Nanti Ibu alpakan kamu kalau lagi. Ada kegiatan ayo membaca. Di situ ada pada halaman 4. Nanti juga Ibu share di WA. Ibu hanya menginstruksikan saja kegiatan yang akan kalian lakukan selama di rumah nanti, selama pembelajaran Ibu. Sudah lihat nomor 4? Halaman 4? Nah, di situ kalian baca. Kalian baca, lalu Ibu akan menyuruh kalian membacakan teks proklamasi. Video diri kalian, lalu kirim ke WA Ibu ya. Karena kalau Ibu suruh satu-satu di sini, kayaknya kalian... Ya, Bu.
Tapi Ya, Bu. siapa yang mau nanti langsung ibu kasih nilai plus? Coba Nur Afifah, Bu. Banyak gaya. Ayo, Bu. Coba Nur Afifah bacakan teks proklamasi. Oke, Bu. Nanti ibu kasih nilai plus ya. Jadi kamu tidak usah kirim video kamu lewat WA grup. Hai Oke, curang, Bu. Bu. Dengar Meka. Akan dapat nilai. Curang, Ibu. X plus Kalau ada satu. dengan semua teman-temannya, dengan temannya nak. 3. 1, 2, 3. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Dengan cara Salah, Bu. Tidak hafal mah. Jakarta, 17 Agustus 1945. Indonesia. Tadi ada yang saya. Jakarta 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia. Oh, ibu kasih kesempatan lagi, yang lainnya ada yang mau ikut? Windy Bu. Nurani Bu. Cari jaringan gabur semua. Nanti yang mendapatkan kesempatan di sini, Saya Bu. kalian kirimkan di WA. Saya Bu. Saya. Saya. Dulu ku hafal Aku dengar kali. Untuk anak aku dengan temannya nak. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dan Ibu. Oke, Proklamasi. sebentar. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Oh, dan lain-lainnya kurang. Iya, tidak apa-apa, nah. Nanti bisa diulangi lagi. Sedikit saya. Plus itu, Bu. Sedikit saya. Satu kali ulang, Bu. Nggak Oke, boleh. silakan diulangi, nak. Nggak ada. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan Ya, contekan, Bu. diselenggarakan dalam tempo. Ya, kertas, Bu. Itu lainnya juga, Bu. Salah, Bu. Tidak ada. Diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Begitu, Mika? Iya. Sama, Ji, Bu. Buat anak-anak aku yang belum mendapatkan kesempatan, nanti bisa kirim videonya ya di grup. Yes, Mom. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuka halaman 6. Di situ ada ayo renungkan. Sudah lihat apa yang kalian pelajari hari ini? Apakah kalian merasa kesulitan secara mandiri? Kalian semua, Ibu minta untuk mengemukakan pendapatnya. Apakah ada kesulitan tentang tugas-tugas Ibu yang berikan tadi? Sudah. Jaringan Bu. Sudah Tadi tugas-tugasnya Udah. sudah ada berapa tugas yang yang ada ada berapa tugas yang ada? Banyak. Coba sebutkan. Windy katanya mau sebutkan nih. 2 Ji katanya. 2 Ji ku tahu saya, Bu. Coba ya sebutkan. Mengamati gambar. Sama apa yang satu, Le?
Renungan kapang. Sudah ada Sudah ada 3. Oh, 3 mi kapang, Bu. Kalian mengenai gambar. Lalu gambar yang pertama kalian deskripsikan. Oh ya, Bu, lupa, Kak. Kalian berdiskusi. Nah, hasil diskusinya nanti itu kalian kirim ke Nanti Ibu share apa-apa saja yang kalian kerjakan. Ibu ingin Ibu ingin kalian kalian peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kalian semua. Sudah dengar? Sudah dengar? Sudah. Nah, Ibu minta di sini ada soal. Kalian harus melakukan kepada warga yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nanti Ibu share tes wawancaranya di grup WA yang sudah tersedia. Bagaimana anak-anakku, sudah jelas semuanya? Jelas. Jelas sekali, Bu. Nanti Ibu juga akan minta ibu-ibu kalian, mama-mama kalian semua untuk mengawasi kalian dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas jika ada kesulitan. Nanti kalian bisa WA lagi Ibu ya. Dan waktu dalam mengerjakan tugasnya itu Ibu kasih kalian waktu 2 hari. Apa bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari? Bisa. Oke. Baiklah, nah, sampai di sinilah dulu pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatannya. Jangan banyak main-main di luar sana. Jika anak-anakku semua melihat ada sampah yang berserakan, tolong dipungut. Baiklah, nak, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ini Afifah kenapa tidur? Kak Iba, bangun nak. Ibu sudah mau tutup pelajaran ini. Ngorok nih, Bu. Lanjut, Bu. Ya sudah. Saya minta Sri Wahyudi untuk pimpin doa nak. Sebelum kita akhiri pelajaran. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Lagi ya, nak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.